Perkenalkan, nama saya Nur Laila Kamaria dengan NIM 2365176002. Perkenalkan, nama saya Nazira Alrifani dengan NIM 2305176015. Nama saya Marto Nugroho dengan NIM 2305176019. Perkenalkan, nama saya Ayu Salsabila dengan NIM 2305176022. Baik, saya ingin menjelaskan login untuk masuk data perpustakaan. While true atau looping tak terbatas, fungsi ini akan terus meminta pengguna untuk memasukkan username dan password sampai login berhasil. Saya akan memencet F5 untuk melihat tampilan dan cara kerja untuk masuk ke data perpustakaan. Di sini ada tulisan memasukkan username. Sebelum itu, kita akan melihat di localhost siapa saja member yang dapat masuk ke data perpustakaan. Di sini ada dengan username Maruto dengan password 123 dan username Rido dengan password 555. Selain ini, kita tidak dapat login ke data perpustakaan. Saya akan memilih salah satu. Kita balik lagi ke idle. Saya akan masukkan nama Maruto. Kita pencet enter, lalu masukkan password dengan password 123. Kita pencet enter lagi dan login berhasil. Di sini kita bisa lihat bahwa ada menu utama. Yang pertama, tampilkan buku yang tersedia untuk dipinjam. Yang kedua, pinjam buku. Yang ketiga, tampilan buku yang sudah dipinjam. Keempat, membalikan buku yang sudah dipinjam. Yang kelima adalah keluar. Saya akan memilih tampilan 1 untuk menampilkan buku yang tersedia. Di sini kita lihat ada 4 judul yang akan dipinjam, yaitu ada ini 1, ini 2, ini 3, dan ini yang keempat. Saya akan meminjam buku. Nah, di sini disuruh masukkan pilihan Anda. Saya akan meminjam buku. Berarti saya akan memilih menu nomor 2, yaitu pinjam buku. Kita pencet enter, masukkan ID buku yang ingin dipinjam. Saya ingin meminjam buku dengan ID 2 dengan judul One Piece dengan pengarang Jen Smith, penerbit A, tahun terbit 2019, dan lokasi rak di rak B. Jika saya ingin meminjam buku One Piece, saya akan memasukkan ID nomor 2. Lalu pencet enter. Di sini ada query, buku One Piece berhasil dipinjam, mohon dikembalikan dalam kurun waktu 2 minggu. Berarti login ini dianggap berhasil dan kita dapat meminjam buku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menampilkan buku yang sudah dipinjam. Dan untuk menampilkan buku yang sudah dipinjam, kita bisa ketik 3, enter. Nah, di sini muncul ya sudah buku-buku yang telah dipinjam. Di sini ada buku dengan ID 2 dengan judul One Piece, pengarang Jen Smith, penerbit B, tahun terbit 2019. Lalu untuk mengembalikan buku yang sudah dipinjam, kita bisa ketik 4 lalu enter. Nah, kita di sini diperintahkan untuk memasukkan ID buku yang sudah dipinjam dan ingin dihapus. Nah, tadi kan kita pinjam buku dengan ID 2. Jadi kita bisa menghapus buku dengan ID 2. Kita ketik 2 lalu enter. Ya, sudah terhapus ya. Lalu kita disuruh kembalikan buku tersebut ke rak B oleh Jen Smith. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan menu pertama, yaitu menu untuk menampilkan buku yang tersedia untuk dipinjam. Jika kita ingin melihat buku yang tersedia, maka kita akan mengetikkan angka 1 dan muncul data-data buku
yang tersedia untuk dipinjam, mulai dari ID 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini dalam data SIKL kita bahwasannya sudah terdata nama-nama dari buku mulai dari judul, pengarang, kategori, penerbit, lokasi, dan tahun terbit, yang mana data ini akan muncul pada program menu 1, yaitu menampilkan buku yang tersedia yang akan dipinjam. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan menu utama pada program. Nah, sebelum kita masukkan username yang kita ketikkan harus sesuai dengan username yang sudah didata. Karena username yang telah terdata adalah username atas nama Maruto dengan password 123 dan username atas nama Rido dengan password 555. Di sini saya akan masukkan username atas nama Maruto dengan password 123. Nah, di sini terlihat menu utamanya ada menu pertama, tampilkan buku yang tersedia untuk dipinjam, menu kedua, pinjam buku, menu ketiga, tampilkan buku yang sudah dipinjam, menu keempat, mengembalikan buku yang sudah dipinjam, dan menu kelima, keluar dari program. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk codingan-codingan yang kami gunakan. Jadi yang pertama itu adalah ini DB MySQL Connector, itu untuk mengkonekkan SQL-nya ke Python ini. Seperti kita lihat ada host, user kita, passwordnya, dan database-nya yang dipakai. Selanjutnya ada dev login. Jadi di dev login ini akan meminta kita untuk memasukkan username dan password. Tentunya ada loopingnya. Jika salah, dia akan mengembalikan kembali ke awal ini. Dan jika berhasil, dia akan men-print login berhasil. Nah, ini juga akan mengecek terlebih dahulu untuk membernya, apakah nama dan passwordnya sudah sesuai dengan di table member. Tidak akan dicek terlebih dahulu. Kalau berhasil, login berhasil. Jika tidak, akan dikembalikan lagi ke atas ini dan akan print password salah dan misalnya. Oke. Selanjutnya ada dev pinjam buku. Nah, di dev pinjam buku ini akan memakai member ID dan buku ID. Tentunya yang pertama-tama akan dijalankan terlebih dahulu untuk melihat, mengecek bukunya lah, mengecek apakah buku tersedia untuk dipinjam. Jadi akan di select from tabel buku, di ID-nya akan dicek, dan jika ID tidak ada di peminjaman buku, dia akan menjalankan programnya. Jika bukunya tidak ada rupanya, jikalau bukunya ini ada di peminjaman buku, tabel pinjaman buku, maka akan ngeprint buku tidak tersedia untuk dipinjam. Oke, selanjutnya ini untuk memasukkan data peminjaman ke dalam tabel peminjaman. Jadi tentunya jikalau kita akan meminjamkan bukunya, programnya akan melihat member kita, member ID kita. Nah, nanti member ID kita akan dimasukkan ke dalam tabel peminjaman. Nah, di tabel peminjaman ini akan dicatat member siapa aja sih yang sudah meminjam. Nanti bakal tercatat sendiri member apa yang sudah meminjam. Jadi, selanjutnya ini untuk memasukkan data peminjaman buku dalam tabel peminjaman buku. Nah, yang di atas ini kan sudah member. Sekarang yang di bawah ini kita untuk memasukkan buku kita, buku ID kita ke dalam peminjaman buku. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam sini, berarti buku setelah dipinjam. Nah, setelah sudah ini kan sudah dimasukkan dalam peminjaman nih, dia akan menjalankan print buku berhasil dipinjam, mohon dikembalikan dalam kurun waktu 2 minggu. Nah, oke. Selanjutnya ada dev hapus buku terpinjam. Untuk dev hapus buku terpinjam ini, dia akan pertama-tama akan mengecek terlebih dahulu apakah bukunya telah dipinjam. Jadi dia bakal cek di buku ID, judul pengarang, dan semua ini akan dicek, dan dia akan join dalam peminjaman buku ini akan dicek juga, dan lokasi ini juga dicek, dan pengarang karena dia akan dicek semua. Nah, jikalau buku itu ada di peminjaman buku, peminjaman ID-nya ada, dia akan menjalankan programnya. Jikalau tidak,
dia berarti menuliskan buku tidak terdaftar dalam peminjaman atau Anda tidak berhak menghapusnya. Lebih tepatnya, jadi buku Anda belum dipinjam, jadi bukunya belum dipinjam sama sekali. Jadi tidak bisa dikembalikan, karena artinya bukunya belum dipinjam. Dan juga selanjutnya, ada print ini untuk menampilkan informasi lokasi rak sebelum menghapus buku. Nah, ini yang tadi, Anda akan mengembalikan buku, ini judul bukunya, untuk dikembalikan ke buku 3, ini adalah lokasi raknya. Oke, jadi jikalau sudah, dia akan menghapus dari peminjaman buku dalam menghapus data yang ada di peminjaman buku. Jadi akan dikosongkan untuk buku yang akan kita kembalikan, dan dia akan ngeprint buku telah dikembalikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah tampilkan buku yang terpinjam. Tampilkan buku terpinjam. Nah, ini kita akan menampilkan buku yang ada di dalam peminjaman buku. Seperti kita lihat ini buat peminjaman buku ID. Jadi dia akan mencari di peminjaman buku ID. Jikalau ada, berarti itu buku yang terpinjam sudah. Jadi, nah misalnya kalau bukunya nggak ada, dia akan ngeprint belum ada buku yang dipinjam saat ini. Tapi jikalau ada, else buku yang sudah dipinjam, jadi dia akan menampilkan bukunya dengan format seperti ini. Print buku, ini ID-nya, ini judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Dan selanjutnya itu ada tampilkan buku tersedia. Ini sama seperti peminjaman buku tadi, cuman di bagian ini, jikalau ada buku yang ada di peminjaman buku, dia tidak akan ditampilkan ke dalam tampilkan buku tersedia, karena tentunya bukunya sudah dipinjam. Jadi dia tidak akan menampilkannya lagi. Gitu. Dan juga seperti sama ada if, else. Jika if bukunya tidak ada sama sekali, maksudnya sudah dipinjam semua, dia akan tidak ada buku yang tersedia untuk dipinjam saat ini. Tapi jikalau ada buku yang tersedia untuk dipinjam, sama seperti di atas, akan di print dengan cara seperti ini. Dan sini ada lokasi raknya juga. Oke, selanjutnya ada dev main menu. Jadi di dev main menu ini akan menjadi menu awal kita. Menu kita memilih tampilkan buku, pinjam buku. Nah, disinilah semuanya ditampilkan. Jadi ada looping lagi, well through, tampilkan buku yang tersedia untuk dipinjam, pinjam buku, tampilkan buku yang sudah dipinjam, mengembalikan buku yang sudah dipinjam, dan keluar. Dan juga ada if, elif, dan else. Yang if 1, dia akan menjalankan dev tampilkan buku yang tersedia. Jikalau dia pilihan kedua, dia akan menjalankan dev pinjam buku. Dan serta juga melakukan input untuk buku ID yang akan dipinjam. Dan yang ketiga adalah dia akan menjalankan dev tampilkan buku yang terpinjam. Dan yang keempat adalah dia akan menjalankan dev hapus buku yang terpinjam. Dan ketika kita pilih yang kelima, dia akan exit dari programnya. Oke, dan ini juga member ID sama dengan login. Jika member ID berhasil login, member ID akan dilemparkan ke main menu. Jadi kalau kita sudah login, kita akan dikembalikan lagi ke main menu ini, akan ditaruh ke main menu ini. Oke, mungkin itu aja secara singkat untuk codingan yang dipakai dalam program kami. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.